Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai dua pasang calon presiden yang sudah mendaftarkan di KPU. Dia adalah pasangan Amin, yaitu Anies dan Muhaimin, serta pasangan Ganjar Mahfud. Tidak tahu ini singkatannya apa, tapi yang pasti Ganjar dan Mahfud ini sudah mendaftarkan ke KPU sebagai pasangan calon presiden. Tetapi ada hal yang menarik dari Pak Anies Baswedan. Banyak pihak yang tidak yakin Anies Baswedan itu akan menjadi pasangan calon presiden dan maju di 2024. Tidak yakin Pak Anies itu nanti akan diantarkan ke KPU untuk menjadi calon presiden. Bahkan ada yang bertaruh alpat, teman-teman, karena mereka yakin Pak Anies tidak mungkin untuk maju di 2024. Anies ini bisa maju nggak, Bang, kira-kira, Bang? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak, Bang? Biar Boleh taruhan, boleh. ya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Nanti akan kelihatan juga kok. Begitu saya terima Alphardnya nanti saya umumkan orang. Oke, ya. Saya itu masih sangat yakin Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Ya, benar. Mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Pak Anies nanti akan ditinggalkan oleh partai koalisi. Misalkan Nasdem akan berbalik arah tidak mendukung Pak Anies, kemudian PKB tidak mendukung, dan PKS juga begitu, tidak mendukung di detik-detik akhir. Jadi ada pernyataan-pernyataan pesimisme bahwa Pak Anies nanti akan maju di 2024. Tapi toh nyatanya Pak Anies bisa daftar ke KPU dengan aman dan selamat. Nah teman-teman, kita tonton juga pidato yang disampaikan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies usai diterima sebagai pasangan calon presiden di KPU. Hari ini kami menyampaikan pesan kepada publik luas, kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu lagi. Mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan perubahan. Amin. Buat yang kemarin masih meragukan apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar, maka Anda saksikan hari ini layarnya terkembang amat tinggi dan luas. Segeralah bergabung dengan kapal ini, gelorakan semangat perubahan, dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia yang adil bagi semua. Amin. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menyaksikan berbagai keributan politik, beberapa keributan politik yang belakangan ini bermunculan, izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Amin.
Nah, teman-teman, setelah Pak Anies Baswedan dan Cak Imin serta Mahfud MD dan Ganjar ini daftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada beberapa lembaga survei yang melakukan riset. Siapakah yang punya elektabilitas tertinggi di antara 3 calon presiden, yaitu Pak Anies, Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Coba kita lihat teman-teman terkait hasil lembaga survei yang menilai pasangan Anies, Cak Imin dan Ganjar Mahfud siapakah yang elektabilitasnya tertinggi. Kita baca berita dari CNN Nasional. Data elektabilitas head to head Ganjar Mahfud vs Anies Cak Imin. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah didaftarkan pada KPU pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sejumlah lembaga survei pernah melakukan riset mengenai elektabilitas 2 pasang calon tersebut. Terbaru lembaga survei LSI yang melakukan di awal Oktober 2023. Secara garis besar, elektabilitas pasangan Anies Muhaimin selalu lebih kecil dibandingkan pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan lebih rendah pada saat simulasi dilakukan dengan mengadakan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Berikut data elektabilitas 2 pasang calon presiden tersebut berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Kalau kita lihat Ganjar Mahfud vs Anies Muhaimin versi LSI. Data ini menunjukkan teman, survei yang dilakukan LSI melibatkan 1.620 responden yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Semua responden berusia 17 tahun dan sudah menikah. Dengan kata lain, sudah memiliki hak suara Pilpres 2024 mendatang. Survei dilakukan sepanjang 2-8 Oktober. Margin of error kurang lebih 2,5%. Pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Kemudian kita lihat grafik dari LSI menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini mendapatkan 32,3%. Kemudian yang biru pasangan dari Anies Muhaimin mendapat 22,9%. Kemudian warna tidak menjawab itu 6,9%. Warna agak kuning Prabowo Gibran 38,0%. Jadi LSI menilai bahwa pasangan Prabowo Gibran tertinggi teman, mengalahkan pasangan dari Ganjar maupun Mahfud MD. Tertinggi adalah Prabowo, disusul Ganjar, kemudian yang ketiga Anies Baswedan. Itu LSI. Kemudian kalau kita lihat elektabilitas paslon versi poll tracking teman ya. Kalau kita lihat poll tracking itu posisinya diambil oleh Ganjar dengan 31,6%, Prabowo Subianto dengan 30,7%, Anies Baswedan 18,4%. Lagi-lagi Pak Anies ini di peringkat 3. Kemudian kalau kita lihat elektabilitas paslon versi SMRC teman ya. Pasangan Ganjar Mahfud ini tertinggi dengan 35,4%, diusul Prabowo 31,7%, Anies Muhaimin 16,5%. Jadi intinya teman ya, Anies di peringkat ketiga. Versi dari lembaga survei SMRC, kemudian dari poll tracking, yang ketiga dari LSI. Nah, itu teman-teman terkait hasil lembaga survei dari LSI, SMRC, poll tracking menunjukkan Pak Anies itu nomor 3. Nomor 1 kalau tidak Prabowo juga Ganjar, tapi yang pasti Pak Anies Baswedan nomor 3. Dan saya pikir ini tidak mengejutkan teman, karena beberapa lembaga survei sebelum ini juga menyatakan seperti itu. Pak Anies selalu di urutan buncit di nomor 3. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, ketika Pak Anies kemarin mengadakan kegiatan di Malang, kemudian di Sidoarjo, ini pengunjungnya tumpah ruah. Ini luar biasa. Apalagi kemarin ketika Pak Anies daftar KPU juga begitu, yang mengantarkan juga ribuan orang. Nah, apakah hasil survei ini sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak? Maka ini kita buktikan nanti di Pilpres 2024. Tetapi yang pasti hari ini Pak Anies sudah daftar ke KPU, Mahfud MD, Ganjar juga sudah daftar KPU, tinggal Pak Prabowo yang sampai hari ini belum menentukan siapakah calon wakil presidennya. Apakah dengan Erick Thohir atau dengan Gibran Raka Buming Raka?
Karena kalau Gibran maju teman, ini akan menjadi masalah di PDIP. Karena Gibran ini kader PDIP, Gibran didukung dari PDIP, ayahnya Jokowi juga dari PDIP. Masa dia mau mendukung Pak Prabowo Subianto? Ini kan menjadi dilema teman bagi Pak Jokowi maupun Gibran kalau mereka berdua ini mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi kita lihat aja teman ya, apakah Pak Prabowo nanti akan memilih Erick Thohir atau Gibran sebagai calon wakil presiden di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.